Baik, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua bisa menuntaskan ya perkuliahan ini sampai akhir nanti. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang etika Pancasila, tapi kita akan berfokus pada bagaimana implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini ya fokus kita tidak hanya sekedar teoritis belaka seperti minggu lalu, tapi bagaimana kemudian implementasi dari etika Pancasila. Nah, kalau berdasarkan perspektif etika Pancasila, sumber dari krisis multisektoral yang ada di Indonesia, ya, kita sendiri bisa melihat bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia dalam sejarahnya seperti apa. Dan kita sempat mengalami kolaps ya ekonominya pada 98, 97 akhir dan 98. Kemudian bangkit lagi 99, tapi ternyata kolaps lagi karena ada perilaku yang mengakibatkan kemajuan bangsa Indonesia, bangsa dan negara Indonesia menjadi terhambat. Nah, sumber krisis multisektoral di Indonesia kalau berdasarkan perspektif etika Pancasila adalah berasal dari lembaga-lembaga penyelenggaraan negara ya, seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, para pejabat negara yang seharusnya berfungsi sebagai pelayan rakyat atau bertugas sebagai pelayan rakyat, yang terjadi malah maraknya perilaku korupsi. Nah, jadi kalau berdasarkan perspektif etika Pancasila, krisis multisektoral di Indonesia dikarenakan adanya krisis moral. Nah, oleh karena itu maka solusi untuk menuntaskan krisis multisektoral di Indonesia adalah berpegang teguh pada moralitas kebangsaan kita, yaitu apa? 5 prinsip moral yang kita pegang teguh, yang kita sudah sepakati dari awal kemerdekaan sampai sekarang, yaitu adalah Pancasila. Sehingga kita bisa memaksimalkan ya, potensi-potensi yang ada di Indonesia untuk kemudian menjadi dasar kita untuk berkembang pesat. Nah, yang terjadi kan selama ini ya, kalau kita bisa lihat dalam realitasnya, bangsa kita memang sudah banyak membangun berbagai infrastruktur ya, dari sejak zaman Orde Baru itu ya, infrastruktur dibangun. Tapi ternyata kita masih belum bisa bangkit, malah seolah-olah terjebak dalam krisis multisektoral itu. Nah, oleh karena itu maka kita bisa berkesimpulan bahwa hal yang menjadi penanda kemajuan suatu bangsa bukanlah karena infrastruktur yang megah, iptek yang berkembang pesat, bukan, melainkan adalah bagaimana ya keteguhan dan konsistensi sebuah bangsa kita untuk berpegang teguh pada prinsip moral. Ya. Itulah indikator kemajuan dari sebuah bangsa. Nah, karena itu maka moralitas yang mengarahkan dan mendasari serta mewarnai tindakan bangsa Indonesia. Nah, mari kita lihat ada beberapa jenis moralitas, yaitu individu, ya, dan kemudian ada sosial, ada juga moralitas mondial, ya, moralitas universal dunia. Boleh dikata memang Pancasila ini merupakan termasuk dalam kategori moralitas mondial atau yang berlaku universal dimanapun dan kapan saja. Nah, ini yang kita jadikan sebagai dasar negara. Nah, keteguhan memegang teguh prinsip moralitas tersebut ya pada masa ini ya memang hal yang langka, karena maraknya korupsi, bahkan lembaga anti rasuah juga kewalahan. Lembaga anti rasuah atau lembaga anti korupsi di Indonesia juga kewalahan menghadapinya. Nah,
perilaku korupsi yang marak ini merupakan bukti nyata bahwa bangsa kita tengah mengalami krisis moral. Terakhir kan 2 orang menteri ditangkap, Menteri Kelautan Perikanan dan kemudian Menteri Sosial sebelumnya yang terbukti melakukan korupsi dana bansos. Harusnya kan itu bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya karena berdampak pada mayoritas masyarakat. Akan tapi mungkin ada banyak pertimbangan ya. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik, hukuman yang berat supaya bisa menjadi efek jerah. Nah ini ada foto ya, bukan foto ya, semacam karikatur Gayus Tambunan ya. Nah, dia merupakan seorang pegawai di Dirjen Pajak. Dia memiliki rekening yang cukup gemuk, cukup banyak, cukup besar ya, karena dia berperan sebagai perantara antara penyuap dan penerima suap, yaitu pejabat tinggi di Dirjen Pajak. Karena itulah dia memiliki rekening yang cukup besar ya. Sehingga walaupun di penjara dia tetap bisa bertamasya kemanapun ya, bisa kan sempat ditangkap di Singapura padahal dia dalam status sebagai tahanan. Nah, bagaimana membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila? Bagaimana caranya? Ada beberapa hal ya untuk itu. Yang pertama, kita bisa menggunakan pendekatan eksternal, jadi melalui unsur-unsur di luar diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa seperti hukum, budaya, dan berbagai gagasan anti korupsi. Jadi menciptakan kondisi sehingga seseorang ya yang berada dalam suatu sistem tidak bisa ngapa-ngapain lagi ya, tidak bisa korupsi karena sudah ada kondisi yang benar-benar membuat dia tidak bisa melakukan tindak korupsi. Seperti hukuman yang berat, kemudian hukuman itu ditegakkan. Dan sebenarnya kita kan memiliki dasar hukum juga untuk melakukan hukuman mati, menjatuhkan hukuman mati pada koruptor ya. Akan tapi mungkin sampai sekarang masih banyak pertimbangan. Dan juga selain pendekatan eksternal ya, juga ada pendekatan internal. Jadi membangun kesadaran ya, supaya masyarakat luas ya memiliki kesadaran bahwa korupsi itu adalah hal yang tidak baik, hal yang jahat, hal yang kotor gitu ya. Dan sama dengan mencuri gitu. Jadi itu dibangun kesadaran. Kalau yang pertama tadi pendekatan eksternal dengan memperlakukan hukum yang keras dan menegakkan hukum yang keras seperti salah satunya hukuman mati. Nah, kalau internal itu bisa dengan penyuluhan-penyuluhan ya, pembuatan film anti korupsi ya, atau mungkin seminar-seminar anti korupsi dan lain sebagainya. Jadi membangun kesadaran bukan hanya sekedar menciptakan keadaan, tapi juga membangun kesadaran dari manusianya, subjek ya, yang berfokus kalau internal. Nah, salah satunya juga untuk di penguatan eksternal ya, di perguruan tinggi bisa melalui pendidikan kepribadian. Ini pendekatan internal ya sebenarnya untuk pendidikan kepribadian yang di dalamnya ada pendidikan Pancasila dengan salah satu topik anti korupsi seperti ini yang tengah kita jalankan sekarang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi berbagai nilai dalam Pancasila ya, kalau kita berbicara tentang nilai ketuhanan ya, nilai ketuhanan itu kan sebenarnya adalah berakar pada berbagai ajaran agama yang di Indonesia kan ada 6 agama resmi. Boleh dikata ke-6-6-nya tidak ada yang menyepakati, tidak ada yang mengamini atau mengapprove ya, tindakan korupsi. Karena korupsi itu merupakan tindakan mencuri ya. Dan semua agama pasti menentang tindakan mencuri hak milik orang lain. Nah itulah contoh pemahaman terhadap nilai ketuhanan. Nah ini harusnya ditanamkan semenjak dini supaya para generasi muda ya bisa menjadi seorang yang benar-benar bersikap jujur dan terbebas dari racun perilaku korupsi. Kan? Nah, sebenarnya kalau kita lihat berbagai nilai dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan ya, tak terpisahkan. Maka
Jika kemudian kita implementasikan nilai ketuhanan tadi, ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, demokratis, dan berkeadilan. Nah, harusnya ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai krisis multisektoral di Indonesia, ya, atau untuk memberantas korupsi sebenarnya. Jadi dengan implementasi nilai ketuhanan tadi, dan kemudian ada juga pemahaman korupsi kemudian mengakibatkan banyak manusia menjadi korban, nilai kemanusiaan dilanggar, dan juga nasionalisme akan terganggu juga jika koruptor ini dibiarkan bebas kemana-mana, memiliki privilege yang besar, ya. Sementara ada mayoritas rakyat di bawah garis kemiskinan, bahkan untuk makannya sulit, sampai harus jual sana jual sini, ya. Nah, dan juga demokrasi juga menjadi terganggu, menjadi terhambat akibat perilaku korupsi, dan ya sudah pasti ya nanti pada sila kelima akan sulit diwujudkan jika ternyata ada penggerogot, ya, ada tikus-tikus koruptor yang kemudian menggerogoti kekayaan negara Indonesia. Nah, itulah bagaimana implementasi dari berbagai nilai Pancasila, ya, sebagai solusi untuk memberantas korupsi. Baik, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung melalui WhatsApp atau bisa melalui komen, ya, melalui komen di videonya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.